Halo sahabat Kompas.com, kini kita kembali di segmen Sporty Analysis. Nah, di sini kita akan melihat beberapa pengamatan awal dari gue terkait perjalanan Man United sejauh ini di Premier League dan plus laga-laga ke depannya setelah international break berikut ini. Ya, fans Man United dan para supporternya semua pasti tahu betapa sulitnya untuk mendukung Setan Merah sekarang ini. Kekalahan 1-3 di Stadion Emirates menyusul kekalahan dengan skor 0-2 di markas Tottenham Hotspur. Sementara di laga kandang di Old Trafford, Man United kesulitan walaupun bisa menorehkan 3 poin lewat kemenangan 1-0 kontra Wolves dan kemudian 3-2 kontra Nottingham Forest, tapi performa Setan Merah masih jauh dari andalan. Berikut adalah 5 pengamatan gue dari awal musim Man United ini. Yang pertama, talenta-talenta terbuang di lini depan. Kalau kita melihat apa yang tengah terjadi di dalam dan di luar lapangan bersama Anthony Martial dan juga Jadon Sancho. Ini adalah 3 bakat besar yang mengikuti jejak panjang striker-striker Man United yang gagal memenuhi potensinya. Belum lagi isu yang menyelimuti seputar Mason Greenwood hingga akhirnya dia lempar ke Getafe. Tapi kalau kita lihat sejak Anthony Martial datang pada 2015-2016, Man United sudah punya beberapa pemain seperti Alexis Sanchez, seperti Romelu Lukaku yang digadang-gadangkan jadi pemain besar di lini depan Setan Merah, tapi ternyata mereka kurang berhasil. Bahkan yang berhasil itu, relatif berhasil adalah mereka yang datang sebagai tambalan ya. Stopgap mereka ya. Kita kalau akan lihat pemain-pemain seperti Zlatan Ibrahimovic, seperti Edinson Cavani dan bahkan Ronaldo relatif sukses sebelum ya tentu saja Ronaldo akhirnya pergi dengan drama mereka sendiri. Dua, kita mungkin akan melihat setelah international break ini Rasmus Højlund akhirnya tampil sebagai starter. Setelah dia pulih dari cedera ya, dia kemarin sempat absen 3 laga sahabat Kompas.com, tapi setelah itu dia bisa turun dari bangku cadangan melawan Arsenal. Emang ketika itu impactnya belum terlalu terlihat secara output, tapi kita bisa melihat dari kerja kerasnya, dari mobilitasnya, dari larinya off the ball. Pemain ini he's got something yang bisa digunakan oleh Man United, apalagi melawan pertahanan tim-tim yang bermain highline seperti Brighton nanti di Man United, seperti Brentford yang juga bermain menyerang, dan juga Burnley yang di bawah Vincent Kompany dia bermain ekstra ofensif. Jadi menurut saya Højlund sembuh di saat tepat, dia bisa menjadi opsi alternatif tepat karena kita lihat dalam 2 laga terakhir Anthony Martial dipaksakan tampil sebagai starter dan I think that's it untuk karir Anthony Martial di Man United karena dia tidak menampilkan hasil apapun. Jadi Højlund sembuh di saat tepat dan dia bisa menjadi jawaban bagi lini depan Man United. Tinggal bagaimana cara pemain muda berusia 20 tahun ini menangani pressure yang pasti akan ada di pundaknya. Tiga, problem besar Man United di laga tandang. Karena musim lalu Man United hanya mengambil 1 poin, hanya 1 biji poin dari 24 maksimal kala bertandang ke markas klub-klub 9 besar Premier League ya. Mereka bahkan hanya menang sekali, yaitu 2-1 ketika bertandang ke markas Fulham di Craven Cottage dari tim-tim peringkat 12 klasemen. Ini adalah suatu handicap yang belum bisa dipecahkan oleh Erik ten Hag sekarang ini, karena tadi udah dibilang mereka kalah di 0-2 di Tottenham Stadium, terus kemudian kalah 1-3 di Emirates, dan kekalahan yang mereka dapatkan dari tim-tim papan atas itu sebenarnya cukup berat juga, karena kalau fans United pasti tahu lah mereka kalah 3-6 di Etihad, habis itu mereka kalah 0-7 di Anfield, mereka juga kalah 0-4 di Community Stadium di Brentford. Jadi ini yang harus segera dipecahkan oleh pelatih Erik ten Hag, karena setelah 1,5 musim, hampir 2 tahun dia berada di kursi nakoda Man United, para pemain harus mulai menetap dengan cara bermain dia, dengan etika bermain ala Ten Hag, dan ini
form tandang mereka itu adalah salah satu yang terburuk ya, bahkan di Premier League musim lalu, dan mereka hanya bisa menembus peringkat-peringkat papan atas klasemen, bahkan bisa sampai peringkat ketiga. Itu karena form kandang di Old Trafford. Tapi form kandang aja tidak akan cukup kalau ke depannya form away mereka masih segitu buruk. 4. Penampilan Andre Onana. Menurut gue sejauh ini Andre Onana udah memenuhi ekspektasi mereka, ekspektasi publik terhadap dia ya, karena kita tahu dia adalah pengoper bola yang sangat luar biasa. Ketika melawan Arsenal dia itu mengkomplit 40 passes, itu adalah jumlah angka yang nggak bisa disamai David De Gea sejak 2015-2016. Sementara kalau soal shot stopping, kita tahu mungkin De Gea dalam hal ini masih lebih bagus dari Onana. Karena kalau kita lihat Onana sekarang, angka shot stopping dia berada di papan tengah Premier League dengan 7 kali kebobolan dan melakukan 15 saves. Secara save percentage itu adalah 71,4%, itu setara dengan kiper Jose Sa ya di Wolves. Jadi memang sejauh ini kita nggak bisa bilang Onana jelek, tapi kita nggak bisa bilang dia juga exceeding bagus, apalagi melewati De Gea. Tapi yang jelas kehadiran Onana membuat Man United bisa mengatasi high press itu. Kita lihat betapa kalemnya dia di depan gawang. It's so impressive bagaimana melihat dia tidak takut dalam menghadapi tekanan-tekanan pressure dari forward line para lawan Man United. Masalahnya adalah Onana memutuskan untuk kembali ke timnas Kamerun, dan hal ini akan menciptakan masalah pada Januari ketika dia harus berpartisipasi di African Cup of Nations atau Piala Afrika, sehingga akan ada lubang besar bagi Man United pada bulan Januari nanti. 5. Kehadiran Sofyan Amrabat, sang pemilik nomor 4 baru bagi Man United. Ini yang patut kita lihat ya, sobat Kompas.com, apakah dia bisa mereplikate penampilan luar biasanya di Piala Dunia bersama Maroko ketika memakai seragam setan merah. Tentu itu harapan semua fans Man United. Ini kita akan lihat kehadirannya kan sangat penting menurut gue ya, sahabat Kompas.com, karena kita tahu dari beberapa pertandingan awal Man United selalu kecolongan di tengah. Pasukan Erik ten Hag belum menemukan structure tim, organisasi yang bagus dalam mengcounter serangan transisi lawan cepat dari lini tengah. Casemiro terlihat tertinggal sendiri. Oke, itu sedikit terbenahi dengan bermainnya Eriksen kalau dia dipasangkan dengan Casemiro. Tapi menurut saya it's not enough. Sementara Amrabat ini bisa menjadi rock, bisa menjadi foundation ke depannya yang akan meng-unleash Bruno Fernandes, Mason Mount juga untuk bermain di posisi lebih advance dan melakukan sirkulasi bola dengan lebih tenang, karena kita tahu betapa tangguh Amrabat itu di tengah bersama Maroko selama Piala Dunia Qatar. Oke, sahabat Kompas.com, sekian adalah 5 pengamatan gue dari awal musim Man United sejauh ini. Dan mereka akan menghadapi pertandingan-pertandingan yang secara jadwal lebih mudah daripada pertandingan-pertandingan di awal. So, bagaimana menurut kalian soal penampilan Man United sejauh ini, sahabat Kompas.com? Apakah pasukan Erik ten Hag akan bangkit, ataukah mereka akan terus terjebak di papan tengah? Silahkan tulis di komen.